Sejarah dunia adalah sejarah peperangan. Dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, hingga konflik Ukraina dengan Rusia, serta ketegangan di Laut Cina Selatan. Semua itu menunjukkan bahwa geopolitik bukan hanya persoalan peta dan batas negara, tetapi tentang perebutan pengaruh, sumber daya, dan kekuasaan. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah dunia saat ini sedang berjalan menuju perang besar yang baru? Perang Dunia Pertama terjadi mulai tahun 1914 sampai dengan tahun 1918. Perang ini dipicu oleh sistem aliansi antar negara, perebutan wilayah kolonial, dan rivalitas antar kekuatan besar. Korban jiwa mencapai kurang lebih 16 juta orang. Tidak lama kemudian, dunia kembali dilanda Perang Dunia Kedua, yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Perang ini menewaskan lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia. Dari tragedi besar itu lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sebuah organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Setelah itu, muncul periode yang disebut Perang Dingin, yang berlangsung mulai tahun 1947 sampai dengan tahun 1991. Perang Dingin bukanlah perang langsung, melainkan persaingan ideologi, militer, dan teknologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Konflik-konflik seperti Perang Korea, Perang Vietnam, hingga krisis misil Kuba menjadi bukti nyata ketegangan pada masa itu. Menurut data dari Correlates of War Project, abad ke-20 mencatat lebih dari 100 konflik berskala besar di seluruh dunia. Pada abad ke-21, dunia tetap dipenuhi ketegangan geopolitik. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang pecah sejak tahun 2022 hingga sekarang menjadi salah satu contoh terbesar. Rusia menilai bahwa perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO mengancam perbatasannya, sementara Ukraina bertahan dengan dukungan penuh dari negara-negara Barat. Dampaknya terasa ke seluruh dunia, terutama pada krisis energi dan pangan global. Persaingan lain yang sangat menonjol adalah antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Sengketa Laut Cina Selatan, isu Taiwan, dan dominasi ekonomi menjadi pusat ketegangan. Menurut data dari Lembaga Penelitian SIPRI, tahun 2024, Amerika Serikat masih menjadi negara dengan belanja militer terbesar, yaitu 916 miliar dolar Amerika. Sementara Tiongkok berada di posisi kedua dengan 296 miliar dolar Amerika. Di kawasan Timur Tengah, konflik Israel dengan Palestina kembali memanas. Iran, Arab Saudi, dan Turki juga memainkan pengaruhnya di kawasan ini. Berdasarkan laporan BP Statistical Review tahun 2023, kawasan Timur Tengah menyimpan sekitar 48% cadangan minyak dunia, menjadikannya salah satu wilayah paling strategis sekaligus paling rawan konflik. Kedepan, tatanan global diprediksi akan menjadi multipolar. Hal ini berarti tidak hanya didominasi oleh Amerika Serikat atau Tiongkok saja, melainkan juga Rusia, India, Uni Eropa, bahkan negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok BRICS Plus mulai memainkan peran penting. Ancaman di masa depan juga tidak hanya berupa perang militer. Akan muncul bentuk perang baru seperti perang teknologi, perang siber, perebutan energi, bahkan perebutan sumber daya air. Sejumlah pakar, seperti Graham Allison dari Universitas Harvard, menyebut adanya fenomena yang dikenal dengan nama Thucydides Trap, yaitu situasi ketika kekuatan lama merasa terancam oleh kekuatan baru. Dalam banyak kasus sejarah, situasi seperti ini sering berujung pada konflik besar. Pada akhirnya, geopolitik adalah perebutan pengaruh dan kekuasaan. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa perdamaian selalu rapuh dan perang bisa terjadi kapan saja. Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama adalah, apakah dunia saat ini sedang berjalan menuju Perang Dunia Ketiga? Atau justru kita mampu membangun tatanan global yang lebih damai? Jawabannya akan sangat bergantung pada pilihan para pemimpin dunia. Dan pada kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga perdamaian.